Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Dikatakan di sana, Yesus naik ke Bait Allah di Yerusalem menjelang Paskah. Ia menemukan pedagang lembu, domba, burung dara, dan penukar uang. Ia membuat cambuk dari tali, mengusir mereka semua, menumpahkan uang, membalikan meja, dan berkata, "Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berjualan." Kepada orang-orang Yahudi yang menuntut tanda, ia berkata, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Mereka mengira ia berbicara tentang bangunan bait Allah, padahal ia bicara tentang tubuhnya sendiri. Setelah kebangkitannya, murid-murid teringat sabda itu dan percaya kepada kitab suci serta sabda Yesus. Saudara-saudara terkasih, refleksi kita hari ini berdasarkan Injil Yohanes, kita kaitkan dengan perayaan hari ini, pemberkatan Basilika Lateran. Bait Allah itu bukan bangunan, melainkan pribadi Kristus sendiri. Yesus mengusir para pedagang bukan karena dia itu anti perdagangan, melainkan karena bait Allah itu dipakai untuk kepentingan diri, bukan untuk kemuliaan Allah. Maka Yesus menegaskan, rumah Bapakku harus menjadi rumah doa. Ketika ia berkata, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Tubuhnya adalah bait Allah yang sejati. Basilika Santo Yohanes Lateran yang ada di Roma itu bukan sekadar katedral paus atau ibu dari semua gereja di dunia, tetapi ia melambangkan Kristus yang bangkit. Pemberkatan Basilika Lateran pada tanggal 9 November tahun 324 oleh Paus Silvester pertama adalah tanda sejarah bahwa gereja itu bukan lagi bangunan batu, melainkan tubuh Kristus yang hidup. Maka dari sana kita mau mengatakan demikian. Pembersihan, pemurnian itu perlu terus dilakukan. Dalam Injil dikatakan Yesus membalikan meja para pedagang, bukan sekedar menegur. Tindakannya keras. Ini satu semangat yang kadang-kadang perlu kita lihat dalam konteks yang lebih dalam. Maka menjadi catatan dan tantangan bagi kita. Apa meja penukar uang dalam hidup pribadiku? Kebiasaan, dosa, kemunafikan, dan kompromi yang ada pada diri kita melambangkan meja penukar uang itu. Selanjutnya, apa pasar dalam komunitas gerejaku? Kita bisa melihat di sana politik kekuasaan, skandal keuangan, liturgi yang menjadi satu ajang pertunjukan. Mari kita melihat dalam kacamata ini bahwa ternyata
pembersihan, pemurnian kita sebagai warga gereja itu perlu terus dilakukan. Maka pesta pemberkatan Basilika Lateran mengingatkan kita semua, gereja harus terus dibersihkan. Bukan oleh cambuk fisik, tapi oleh sabda, sakramen, dan kesaksian hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi menertawakan janji 3 hari bahwa Yesus akan membangun kembali bait Allah. Tetapi murid-murid baru mengerti setelah Paskah. Basilika Lateran dibangun di atas tanah bekas istana Kaisar yang diberikan oleh Konstantinus sebagai simbol bahwa kerajaan dunia itu runtuh, tetapi kerajaan Allah bangkit. Setiap gereja, termasuk paroki-paroki kita, adalah eksistensi keberadaan Lateran itu. Tempat Kristus yang bangkit hadir dalam Ekaristi, dalam pengampunan, dan dalam komunitas. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau mengatakan demikian pada pesta hari ini, bahwa Lateran itu bukan batu mati, melainkan tanda bahwa Kristus yang bangkit membersihkan, mendiami, dan membangun kembali gerejanya setiap hari. Semoga kita menjadi gereja-gereja yang hidup. Gereja-gereja yang sungguh-sungguh memancarkan kesatuan. Ada sukacita, ada pengampunan, ada solidaritas. Sehingga kita butuh rahmat Allah supaya menjadikan kita gereja-gereja yang hidup dan terus berproses tinggal di tengah dunia dan terus menggarami dunia, menerangi dunia dengan setiap perbuatan baik kita. Inilah bukti gereja yang hidup. Gereja adalah kita, umat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.